Halo EA Traders. Nah, jadi kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA Neck Hunter versi 6.28. Nah, ini updatean dari 6.24 ke versi 6.28 dan pakai settingan baru ya, yaitu settingan dari Bang Dennis Pratama. Nah, ini juga saya update di 3 broker ya, di Agnes, IC Market sama di Forex4U. Nah, kemudian sekarang sudah masuki berarti minggu kelima ya. Minggu kelima dari pemakaian EA Neck Hunter. Nah, apakah sudah bisa recovery ya? Karena sudah beberapa minggu sampai hasil sebulan juga masih loss ya, masih loss. Dan ini tujuannya recovery dulu ya, sehingga sampai updatean ini pun masih untuk recovery gitu. Apakah set yang baru ini dari Dennis Pratama bisa untuk recovery dan bisa profit kembali gitu? Karena memang EA ini katanya tidak melihat ping ya, ping server, karena sudah pakai pending order ya. Dan saya juga setuju. Kenapa? Karena untuk ping servernya sendiri itu di Forex4U itu lebih rendah ya. Jadi paling kecil itu di Forex4U, kemudian yang kedua ada di IC Market, yang ketiga di sini adalah di Agnes ya. Otomatis di Forex4U itu lebih cepat karena pingnya lebih kecil ya. Tapi hasilnya di Forex4U ternyata lebih luas dibandingkan dengan di IC Market dan di Agnes ini. Jadi memang kurang pengaruhi untuk ping. Jadi memang tentu balik lagi ke price dan brokernya masing-masing ya, untuk pergerakan channelnya di broker masing-masing seperti itu. Nah, kali ini akan saya cek dulu untuk hasil di Agnes ya, minggu ke 5. Oke, jadi mari kita cek. Oke, ini masih floating ya, lumayan nih, udah profit ya. Mungkin akan close ya, Senin close. Kemudian ini awalnya 45 ya, minggu lalu 45, berarti minggu ini ada profit ya sampai dengan 46, berarti sudah mencoba untuk recovery lagi. Oke, mari kita cek ya. Berarti dari tanggal 13 ya, tanggal 13 ini belum berubah. Oke, kita ulang dari tanggal 13. Oke. Nah, sudah ya mulai profit ya. Ini ada 4 posisi ya, berarti dari tanggal 14 ya. Tanggal 13 itu nggak ada open posisi, berarti dari tanggal 14 baru ke trigger. Kemudian loss tuh, satu posisi GU. Kemudian tanggal 15 nggak ada. Tanggal 16 muncul 2 posisi ya, ke trigger GU sama UChat ya. Profit ya, keren. Kemudian yang ketiga ini tanggal 17 ya. Di tanggal 17 terakhir ya. Ini USCCF sama ini juga tanggal 17. Oke, berarti 3 posisi yang trigger, tapi yang udah close adalah USCCF. Oke, ini mantap loh, dapat 1,2. Oke, lumayan sih. Ini padahal setnya Bang Dennis Pratama ini lumayan juga ya. Ini setnya 5 pair ya, berarti GU, UCAT, USCCF baru 3 posisi, yang keempat EU ya. Berarti baru 4 posisi ya. Tuh 2, 3, 4 ya. 4, berarti yang lagi satu kurang lagi satu. Yang lagi satu apa ya? RCHF kayaknya ya, kalau nggak salah. Oke deh. Sip, lumayan ya. 1,02. Dan ini masih floating 1,23. Oke, semoga bisa bertambah lagi dah ya. Bisa recovery. Oke, sip. Jadi ini untuk hasil di Agnes. Mari sekarang kita ke hasil ke IC Market. Oke. Nah, ini di IC Market. Mari kita cek ya, sama juga ya, modal 50. Apakah sudah bisa recovery? Kita cek sama-sama. Oke, di sini cuman ada satu yang masih floating, berarti GU-nya udah close kayaknya ya. Karena yang di Agnes tadi ada EUGU, di sini cuman floating di EU-nya aja yang masih belum close. Oke, kemudian
bulannya sudah 49. Oke, ini padahal sebelumnya ini bulannya sekitar 41, 42, kemudian lanjut lagi ya bertambah-tambah 44. Jadi untuk recovery ini di IC market ini lebih cepat gitu loh dibandingkan dengan di Agnes gitu. Padahal di IC market dia ini sudah loss berkali juga ya, dan lebih cepat recovery lagi ya, recovery lagi. Karena memang dia lebih banyak trigger ya untuk posisinya itu. Mari kita cek. Jadi dia lebih duluan ke trigger dibandingkan dengan di Agnes. Oke, mari kita cek. Tuh dapat 1,05 ya, 1,05. Oke. 1,05. Tadi di Agnes juga dapat 1 komaan ya. Oke, mari kita cek. Tanggal 13, tanggal 14. Tanggal 14 nggak ada yang ke trigger. Oh, nggak ada yang ke trigger. Padahal di Agnes tadi ada GU ya, dan hasilnya minus ya. Di sini malah nggak ada trigger. Oke. Tanggal 15 malah ada open posisi ya, EU, dan ke trigger min ya, minus. Padahal di Agnes tadi tanggal 15 nggak ada ya. Jadi mana ada tanggal 14, kemudian 15 nggak ada, tanggal 16. Habis itu tanggal 16. Ini tanggal 15 dia muncul nih, ternyata minus tuh hasilnya tuh. Ternyata beda ya. Ternyata beda perlakuan. Oke, lagi tuh ada RCF ya. Berarti benar ya 5 pair, yaitu EU, GU, UCAT, UCAF sama RCF. Oke, pas 5. Oke, ini dapat profit ya. Ini tanggal berapa? Ini tanggal 14 ya, tanggal 14. Ini tanggal 15. Ini tanggal 15, ini tanggal 14. Ini bentar, kita coba ulangi. Kok bisa nggak berurutan? Sip, tanggal 15. Tanggal 13. Apa ada tanggal 12? Coba kita cek ya. Oke, ini baru. Ini, bener gak urut ya? Ini tanggal 13, ini tanggal 14, ini tanggal 15 kok bisa di atas? Ini cukup aneh. Terus baru ini ada tanggal 14 lagi. Oh, mungkin untuk close-nya ya, mungkin ini close-nya tanggal 15. Oke, ini tanggal 14 masih floating mungkin. Oh enggak, ini close juga tanggal 14 loh, ini close. Tanggal 15, close tanggal 15. Oke, aneh juga ini tuh tanggalnya, benar ya, tanggal 15 ya. Close tanggal 15 juga. Close ini di bawahnya tanggal 14 gitu. Padahal di atasnya tanggal 13, tanggal 14, ini kok 15, ini lagi 14 lagi. Oke, aneh juga. Oke, aneh bener. Oke, kok bisa ya? Oke deh. Oke, kita lanjutkan lagi. Tanggal 14 ya, berarti ada RCF. Kemudian tanggal 16 ada trigger lagi nih, EU ya, minus. EU minus, kemudian ada RCF juga nih tanggal 16. Kemudian ada USCF juga nih, minus. Minus gitu. Ini tanggal 16 ini banyak minus ya di IC market, padahal di Agnes itu profit. Oke, habis itu tanggal 17 yang banyak nih. Oh, GU nih udah profit ya, udah close ya. Di Agnes itu masih floatingnya tadi. Kemudian ada RCF juga tuh profit, kemudian ada USCF. Oke, di Agnes cuma ada USCF yang sudah close ya, kemudian yang masih floating cuma EU sama GU. RCF nggak ada ya. Tekan di sini ada. Oke, sangat berbeda sekali untuk triggernya ya. Jadi pending ordernya itu sudah banyak, tapi untuk triggernya di masing-masing broker beda ya. Oke, sip. Dan dapatnya 1,05. Oke, kita lanjut lagi ya. Terakhir di Forex for you. Oke, nah ini dia di Forex for you. Dan di Forex for you ini lossnya cukup dalam ya, itu sekitar kurang lebih 37 atau 38 ya kalau nggak salah. Dan apakah sudah bisa recovery? Kayaknya recovery-nya lama ya, karena ini di Forex for you ini lebih cepat trigger ya, lebih cepat juga kalau misalnya loss, dan akhirnya recovery-nya lama. Oke,
Mari kita cek. Oke. Ini sama ya, EU juga ya. GU berarti sudah close ya, close profit. Cuman ini masih floatnya minus ya, minus sendirinya gitu. Karena memang perbedaan price ya. Oke, di sini malah minus hasilnya. Apakah karena ini ya? Oh, karena ini deh. Karena spreadnya 79 ya. Jadi spreadnya melebar ya. Oke, karena market close spread melebar sehingga hasilnya minus. Oke deh. Ini udah 38 ya, 38. Mari kita cek hasil mingguannya apakah profit. Kalau misalnya profit berarti memang set ini yang dikasih Bang Dennis ini berarti mantap juga gitu. Wah, ternyata di sini marahan loss gitu. Ini loss aneh. Ignis profit. Asian market profit. Tapi forex for you kok malah loss gitu. Loss lagi, aduh. Parah sekali. Oke, mari kita cek ya. Apa aja sih yang trigger? Ini tanggal 14 ya, tanggal 14 CU. Loss. Tanggal 14 ada 3 nih. GU loss juga. Kemudian cuma ada RCF baru profit gitu. Wih, parah juga. Padahal untuk yang di Ignis itu cuma GU ya. Minus di IC market EU ya, itu tanggal 15 ya, tanggal 15, tanggal 14 itu cuman ada di bawahnya tadi ya, tanggal 14 itu ada profit ya, RCF ya, RCF. RCF ini malah ada EUGU dan udah minus. Parah juga. Kemudian lanjut lagi tanggal 15 kosong nih. Tanggal 15 gak ada yang trigger ya, padahal di IC market itu ada EU ya, USD ya, sudah loss ya. Sudah loss tanggal 15. Kemudian tanggal 16. Tanggal 16 ini EU malahan minus ya, minus. Kemudian ada RCF juga ini profit, kemudian ada RCF juga minus. Nah, kemudian tanggal 17 nih, GU oke, profitnya lumayan, sama juga di IC market ya, juga udah close. Kemudian ada RCF, oke, udah close. Kemudian USCF nggak ke-trigger tuh. Padahal USCF paling duluan di Ignis sama IC market sudah close profit. Di sini malah nggak terjemput. Ya. Waduh, memang beda plus, memang jadi beda perlakuan. Oke, cuman sisanya cuman di EU aja ini masih. Apakah bakal profit gitu? Karena ini udah loss cukup dalam dan hasilnya malahan loss tuh. Min 0,56. Wah, aneh sekali. Kayaknya nggak menguntungkan deh di Forex for You ini. Oke, jadi ini sudah minggu kelima dan kesimpulannya adalah untuk Ane Counter sendiri mungkin memang untuk brokernya sendiri memang perlu dicoba-coba ya di broker lain juga ya. Jadi silakan untuk pakai Ane Counter ini, coba juga di broker lain-lain ya. Jadi sepertinya memang ada worknya ya, bagusnya itu di broker-broker tertentu ya, broker-broker tertentu. Makanya juga sinyalnya dari developernya juga itu beda-beda broker. Jadi ada ProRun ya, itu di broker Run Forex ya. Kemudian ada IC Market juga dia pakai. Kemudian ada juga kalau nggak salah Welltrade atau Robo Forex ya kalau nggak salah. Jadi makanya otomatis mungkin setnya juga cukup berbeda karena work di broker-broker tertentu gitu untuk hasil yang bagus ya, untuk hasil yang bagus. Jadi sehingga kalau misalnya pakai AI ini mungkin ya harus siap beli di banyak broker ya, dan cari yang mana yang demokan dulu, cari mana yang paling profitable ya. Kalau misalnya loss mungkin lebih cepat untuk recovery. Seperti untuk yang saya coba di 3 broker ini, yang banyak loss dan cepat recovery adalah di IC market. Itu cepat lossnya juga cepat juga untuk recovery. Untuk retestnya itu dia loss ya, loss ada, cuman untuk recovery-nya juga lumayan lama karena bisa aja satu harian itu nggak ada yang terjemput, 2 harian nggak akan terjemput, hari ketiga baru terjemput kayak gitu.
Dan untuk di forex for you ini malahan lossnya cukup dalam, dan kemudian untuk recovernya lama karena hasilnya ketrigger dan loss lagi. Wih, parah juga ya. Oke, padahal ini jenis akunnya Pro STP. Oke lah, jadi cukup ya untuk itu aja untuk kesimpulannya. Jadi kalau misalnya yang mana broker yang bagus ya, mana broker yang jelek, kalau gitu saya nggak bisa menyimpulkan ya. Saya nggak bisa memilih antara mana broker yang bagus dan broker yang jelek. Cuman kalau misalnya mana yang lebih profit, langsung lanjutkan dengan EA-nya ya, demo dulu, dan mana yang lebih profit pakai reelkan yang di sana kayak gitu. Oke. Jadi cukup ya untuk review di EA Nakantar di 3 broker berbeda ini. Ini juga berlaku di area lain ya. Jadi silakan kalau punya broker lain itu lebih baik ya. Jadi bisa kita tes ya yang mana yang lebih profit ya. Karena yang paling penting untuk pilihan broker yang pertama adalah depo dan WD yang cepat. Kenapa? Karena perlu kalau misalnya lagi floating misalnya loss, apalagi pakai EA martingale mau suntik dana biar cepat ya, deponya cepat. Yang pertama. Yang kedua adalah WD yang cepat. Kenapa? Karena kita perlu uang cepat kan, apalagi hitungan menit itu bisa cepat masuk ke rekening. Kalau misalnya sudah 6 jam 1 harian itu bisa-bisa nanti dilama-lamain lagi gitu ya, ada banyak dilama-lamain lagi. Apalagi kan nggak suka menunggu lah ya, karena kelamaan gitu, kita perlu duit sekarang gitu misalnya kan, lebih mending yang pilih yang lebih cepat untuk WD-nya ya. Maksimal sih 1 harian lah udah masuk ya. Kalau misalnya sampai 2 hari 3 hari belum masuk juga, lebih baik tinggalkan broker itu. Bener, saran saya tinggalkan aja broker seperti itu, karena WD itu hak kita gitu dan perlu cepat gitu. Oke. Dan yang kedua adalah terkait dengan tadi ya, yang mana yang bagus untuk profitnya ya, dan juga untuk skor WikiFX ya, itu terutama harus kita cek ya untuk skornya. Benar-benar jangan pilih yang cari yang skor yang satuan, karena memang cukup berbahaya. Memang WikiFX itu dibayar ya. Jadi kalau misalnya ada broker yang pakai WikiFX dan skornya bagus, mungkin dia melakukan pembayaran ke WikiFX ya, itu bisa jadi. Tapi skor yang bagus ya sekitar 8-9 juga akan menentukan untuk populernya ya, dan juga penggunaannya ya. Dan itu juga sudah 5 tahun sampai 10 tahunan lah ya. Kalau misalnya udah 1-2 tahun memang patut dicurigai, apalagi brokernya cuma satu dan sudah ada banyak broker dengan skor 1 yang scam gitu ya, yang scam. Jadi memang benar broker dengan skor WikiFX 1 itu sangat bahaya. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pemilihan broker ya, silakan ya. Dan untuk review kali ini mungkin cukup sekian dulu, dan saya ingatkan kembali terakhir ya, bahwa disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda ya kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang ada sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.